Mari kita pada malam ini memuji Tuhan untuk persekutuan kita. Seribu tak mengerti jalan-jalan Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, rencana Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan rindu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Selamat malam saudara-saudaraku dalam Kristus. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan KPW, yaitu ketiga KPW Pancasari, Sidakarya, dan Batu Bulan. Kita mengucap syukur pada malam ini boleh berkumpul kembali, berjumpa kembali. Kita belajar merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam ini terdapat dalam Mazmur 5 ayat yang kedua dan ketiga. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami ucap syukur pada malam ini. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama belajar untuk merenungkan firman-Mu dalam persekutuan ini, Tuhan. Kiranya karya-Mu bekerja, Tuhan, dan kami akan memulainya hanya dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita baca Mazmur pasalnya yang kelima, ayat yang kedua dan ketiga. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakanku. Minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu lah aku berdoa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Yesus, pemazmur, yaitu Mazmur Daud pada pasalnya yang kelima ini selalu berdoa kepada Tuhan, selalu memohon kepada Tuhan, karena Mazmur Daud ini percaya bahwasanya di dalam hidupnya, di dalam aspek kehidupannya setiap hari adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, segala aktivitasnya, segala keadaannya selalu memohon kepada Tuhan melalui doa. Nah, apakah Bapak Ibu sekalian mempercayai Tuhan sebagai pelindung kita, sebagai pertolongan kita menghadapi masa-masa yang sulit maupun terancam sekalipun, seperti Mazmur Daud pada waktu itu terancam ketika dia lari dari Absalom. Dia
mengharapkan pertolongan Tuhan, sehingga doanya dia mempercayakan kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah telinga. Artinya apa? Tuhan, dia memohon supaya segala sesuatunya yang mau terjadi, mau dilewati, itu semuanya biarlah Tuhan mendengar, melihat keadaannya. Karena apa? Mazmur Daud percaya bahwasanya segala kuasa dalam kehidupannya hanya ada di dalam Allah. Dan ayat yang lainnya mengatakan juga karena ketakutannya dan tidak kemampuannya Mazmur Daud dalam menghadapi masa-masa ancaman banyak musuh pada saat itu. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Nah, pada masa itu juga segala langkahnya, bahkan segala apa yang dikerjakan, semuanya diserahkan kepada Tuhan yang nuntun. Karena apa? Merasa bahwasanya Mazmur Daud itu sudah menjadi miliknya, tidak berhak lagi dalam kehidupannya itu menentukan, wah, tidak perlu Tuhan-Tuhanan, saya bisa, musuh saya biar banyak, saya punya cara. Namun Mazmur Daud segala kehidupannya mempercayakan pada Kristus 100%. Sehingga sekecil apapun sebelum berangkat maupun dia mau tidur, yang dikatakan di sini yang pasal kelima ini adalah doa pada pagi hari. Jadi sebelum melakukan aktivitasnya, dia merasa tidak punya hak di dalam kehidupannya. Yang punya kehendak di dalam kehidupannya, yang menggerakkan dalam kehidupannya setiap hari, cuma Allah pada waktu itu. Yang disebut pada ayat yang ketiga itu, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Jadi kepercayaannya, keyakinannya 100%, dia mempercayakan hidupnya kepada Allah. Disebut juga sebagai Raja. Dan ayat keempat mengatakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar suaraku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Jadi pada saat pagi, sebelum segala sesuatunya dikerjakan, juga memohon pada waktu pagi, mengharapkan apa yang menjadi keluh kesahnya itu supaya didengar, sambil mempersiapkan segala sesuatunya yang perlu diperhadapkan kepada Tuhan. Dia memohon supaya Tuhan itu selalu mendengar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Kristus, bagaimana menurut Tuhan orang-orang yang didengar suaranya, yang didengar doanya? Apakah kalau begitu orang seluruh dunia boleh didengar? Nah, kita lihat dulu apakah semua orang di dunia ini akan didengarkan doanya ketika berdoa kepada Allah. Namun di ayat ke-13 mengatakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Oh, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Oh, ternyata orang yang benar. Orang yang benar itu bagaimana, saudara? Orang yang benar adalah yang dibenarkan Allah, yang hidupnya ada di dalam Allah, dan segala aspek kehidupannya itu sama orang ini diserahkan kepada Allah. Kata lain adalah orang ini sudah percaya kepada Allah. Bagaimana orang percaya kepada Allah? Orang percaya kepada Allah itu dia menyerahkan segala kehidupannya
kepada Tuhan. Jadi keinginan pikirannya, rencana manusia sudah tidak ada lagi. Jadi semua aspek kehidupannya setiap hari itu diserahkan kepada Tuhan yang atur. Nah, itu yang dibenarkan oleh Allah. Dan setiap hari dia berkomunikasi dengan Allah. Bagaimana Allah, aku mau begini. Tuhan, saya mau mengerjakan begini. Tuhan, saya mau berangkat ke sana. Selalu mereka kepingin berkomunikasi dengan Allah. Seperti Mazmur Daud, yaitu doa pada pagi hari. Dan Mazmur Daud tidak cukup doa di pagi hari saja, ada juga doa malam hari. Namun malam ini saya mengambil pasal yang kelima ini, doa yang di pagi hari. Jadi sebelum melakukan segala sesuatunya, Mazmur Daud berdoa, memohon kehendak Tuhan di dalam hidupnya itu untuk mengerjakannya. Sehingga hari lepas hari Mazmur Daud merasakan lebih dekat kepada Tuhan. Semuanya dikuatkan oleh Tuhan, semuanya dikerjakan oleh Tuhan tanpa membuat program sedikit pun, sehingga Tuhan menolong pada saat itu. Nah, demikian juga pada saat ini, malam ini, para KPW, ketika KPW, marilah kita belajar dari Mazmur Daud ini. Ketika kita kemana saja, rencana kita di dalam pekerjaan kita, di dalam aspek kehidupan kita, libatkan Tuhan selalu. Karena dengan kita berdoa adalah sarana untuk kita lebih dekat kepada Tuhan setiap hari. Dan demikian juga kita akan dilengkapi oleh firman Tuhan. Ada satu ayat mengatakan, orang yang benar adalah orang yang berbahagia di dalam Tuhan, yaitu berbahagialah bagi orang yang siang malam merenungkan firman Tuhan. Itu salah satunya, kita adalah dibenarkan oleh Tuhan, sehingga ini membuat pertumbuhan iman kita melalui kita berdoa, memohon kepada Tuhan, belajar merenungkan firman Tuhan. Kita akan menjadikan lebih dekat kepada Tuhan dan mulai mengerti kehendak-kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga kita boleh bersama Tuhan menikmati mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya, dan sampai jumpa dalam persekutuan KPW di lain waktu. Tuhan memberkati.